Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bertemu kembali di mata kuliah Hadis Tarbawi. Dan mari kita mulai perkuliahan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, seperti biasa, akan saya share screen materi kita. Dengan judul metode pembelajaran dalam pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi dasar dari judul ini adalah sebuah hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala akhbarana Sufyan an A'mash an Abi Wa'il an Ibn Mas'ud qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyami karahatas samati alaina. Terjemah dari hadis tadi telah meriwayatkan kepada kami Muhammad Ibnu Yusuf. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amas, dari Abi Wa'il, dari Ibnu Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyeling-nyelingi kami dalam beberapa dengan nasihat karena khawatir membosankan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Saudara-saudari sekalian, kita awali dari pengertian metode. Dalam pengertian letterlik, kata metode berasal dari bahasa Greek yang terdiri dari meta, yang berarti melalui, dan podos, yang berarti jalan. Jadi metode berarti jalan yang dilalui. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah thariqah, yang berarti langkah-langkah strategis persiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Mengenai masalah metode ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Dalam pengertian umum, metode diartikan sebagai cara mengerjakan sesuatu. Dalam pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat itu mempunyai dua fungsi ganda, yaitu bersifat polipragmatis dan monopragmatis. Apa itu polipragmatis? Bila metode mengandung kegunaan yang serbaguna atau multi-purpose. Misalnya suatu metode tertentu pada suatu situasi kondisi tertentu dapat digunakan untuk merusak. Pada situasi dan kondisi yang lain dapat digunakan untuk membangun dan memperbaiki. Kegunaannya dapat bergantung pada si pemakai atau pada corak, bentuk, dan kemampuan dari metode sebagai alat. Apa itu monopragmatis? Bila metode mengandung satu macam kegunaan untuk satu macam tujuan, misalnya laboratorium ilmu alam, hanya dapat dipergunakan untuk eksperimen-eksperimen bidang ilmu alam. Tidak dapat dipergunakan untuk eksperimen dalam bidang lain seperti ilmu sosial dan kedokteran.
Sedangkan menurut pendapat para ahli pendidikan Islam tentang metode ini, Muhammad Atiyah Al-Abrashi mentakrifkan metode mengajar dalam bukunya Ruh at-Tarbiyah wa Ta'lim. Metode menurut beliau ialah jalan yang kita ikuti untuk memberi paham kepada murid-murid segala macam pelajaran dalam segala macam mata pelajaran. Ia adalah rencana yang kita buat untuk diri kita sebelum kita memasuki kelas, dan kita terapkan dalam kelas itu sesudah kita memasukinya. Dalam teks Al-Quran dijumpai berbagai pedoman akan adanya hubungan antara iman dan amal soleh. Maka dalam menggunakan metode pendidikan diarahkan kepada cara mendidik anak agar anak didik dibimbing ke arah itu. Diusahakan agar dalam menyampaikan materi pendidikan, anak didik mampu menyerap pesan tentang keimanan dan perbuatan-perbuatan yang terpuji menurut Islam. Metode dalam pendidikan Islam mencerminkan kandungan pesan-pesan dan bersumber dari wahyu Al-Quran dan As-Sunnah dalam bentuk peradaban yang seimbang antara orientasi dunia dan akhirat. Orientasi ke metode dalam pendidikan Islam mencerminkan kandungan pesan-pesan dan yang bersumber dari wahyu Al-Quran, ya, dalam membentuk peradaban yang seimbang, ya, seperti yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, metode pendidikan Islam berangkat dari suatu pedoman bahwa sumber ilmu adalah Allah sendiri, pencipta alam semesta. Sedangkan ilmuwan hanyalah peramu butiran-butiran ilmu dalam tatanan sistematik yang disebut manusia. Konsekuensinya, tidak ada istilah-istilah bagi manusia seperti investor dan kreator, istilah-istilah barat yang menyebabkan kerancuan, sekaligus memungkinkan terbeloknya akidah keimanan. Kemudian mengotak-atiknya itu diserahkan kepada manusia demi kemudahan. Diusahakan agar dalam menyampaikan materi pendidikan, anak didik mampu menyerap kesan tentang keimanan dan perbuatan-perbuatan yang terpuji menurut Islam. Firman Allah misalkan di surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, lilladzina amanu wa 'amilus shalihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Saudara-saudara sekalian, dalam pendidikan Islam juga menggunakan pertimbangan metode periodenisasi perkembangan anak didik. Nabi mengemukakan cara mendidik yang baik. Beliau menyatakan, didiklah anak-anakmu dengan cara bermain-main pada usia 7 tahun pertama, dan tanamkanlah kepada mereka pada usia 7 tahun berikutnya. Kemudian ajaklah mereka berdiskusi saat mereka mencapai periode usia 7 tahun yang ketiga. Ya. Dan selanjutnya barulah mereka dapat dilepaskan untuk menentukan sikap hidupnya secara mandiri. Saudara-saudara sekalian, di usia 7 tahun yang kedua, mereka di usia 7 tahun yang pertama diistilahkan dengan la'ibu, bermain. Di usia 7 tahun yang kedua, adibu, menanamkan adab. Ya. Baru 7 tahun yang ketiga, rafiku, ya, dianggap sebagai teman. Pernyataan tersebut memberi pengertian bahwa metode pendidikan didasarkan atas pertimbangan tingkat usia anak didik. Di usia 0 sampai 7 tahun, metode pendidikan yang terbaik adalah dengan memperlakukan anak didik secara lemah lembut dan kasih sayang. Di usia 7 sampai 14 tahun caranya diubah dan mulai ditekankan ke arah pembentukan disiplin. Sedangkan di usia berikutnya 14 sampai 21 tahun cara yang tepat adalah dengan berdiskusi, bertukar pikiran. Di usia ini anak dididik dibimbing untuk berpikir kritis, memecahkan masalah yang dihadapinya dan dibantu untuk mencari pemecahannya. Akhirnya setelah menginjak periode usia 21 tahun barulah anak didik dibiarkan untuk mandiri. Yang kedua, macam-macam metode pendidikan Rasulullah. Dalam perspektif Abdurrahman An-Nahlawi, metode pendidikan Islam sangat efektif dalam membina kepribadian anak didik.
dan memotivasi mereka sehingga aplikasi metode ini memungkinkan puluhan ribu kaum mukminin dapat membuka hati manusia untuk menerima petunjuk ilahi dan konsep-konsep peradaban Islam. Yang pertama ada yang dikenal dengan metode hiwar atau dialog. Hiwar diartikan sebagai dialog antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui tanya jawab dan di dalamnya terdapat kesatuan topik atau tujuan dialog. Dengan demikian hiwar merupakan jembatan untuk menghubungkan pemikiran seseorang dengan orang lain. Sebuah dialog akan melahirkan paling tidak dua kemungkinan, kedua belah pihak terpuaskan atau hanya pihak tertentu saja yang terpuaskan. Bagaimanapun hasilnya, dialog sangat memungkinkan orang ketiga, yaitu si penyimak dan pembaca. Lewat dialog, seorang pembaca yang betul-betul memperhatikan materi dialog akan memperoleh nilai lebih, baik berupa penambahan wawasan atau penegasan diri. Mahmud Yunus berpendapat bahwa metode dialog tanya jawab sangat berguna atau berfaedah dalam mengajar anak-anak yang masih kecil. Sigar al-atfal. Argumen yang beliau kemukakan yaitu karena metode ini membiasakan murid untuk mengungkapkan apa-apa yang terlintas dalam ide atau pikirannya dengan ungkapan yang teratur, sistematis, berani mengemukakan pendapat tanpa ada rasa takut dan gemetar, mendorong mereka untuk mendalami pelajaran sehingga kecintaan mereka terhadap pelajaran serta membangkitkan keaktifan berpikir secara spontanitas. Yang kedua, metode modeling dan teladan melalui akhlak yang mulia. Di antara metode yang sangat urgen dan faktual yang diterapkan oleh Nabi dalam pembelajaran adalah metode modeling atau keteladanan dan etika atau akhlak yang mulia. Hal ini sebagaimana tergambar dalam hadis berikut bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Dan Al-Quran yang menjadikan beliau selalu berada pada puncak tertinggi dalam akhlak terpujinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Demikian pula Imam Syatibi dalam kitab Al-Ihtisam berkata, sungguhnya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Dan karena itu, dia senantiasa merealisasikan materi-materi wahyu atas dirinya sendiri. Dan setiap ilmu dan perilakunya selalu selaras dengan wahyu. Bahkan setiap perkataan dan diamnya pun tidak pernah keluar dari konteks wahyu. Adapun manfaat dari bentuk metode modeling yang dipraktikkan Nabi SAW tidak dapat disangsikan lagi, yaitu sangat kuat bersemayam dalam hati dan sangat memudahkan pemahaman dan ingatan anak didik. Samping itu metode ini sangat efektif dan efisien untuk membantu upaya guru membentuk kepribadian peserta didik daripada metode ceramah atau uraian. Metode keteladanan sangat sesuai dengan fitrah pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, siapapun yang selalu berusaha merealisasikan potensi kualitas ketakwaannya kepada Allah secara optimal dan totalitas, maka dialah yang paling dominan dalam mencapai kemuliaan itu. Sebaliknya, siapapun tidak akan sampai pada derajat kemuliaan itu jika ia tak mau berusaha secara optimal dalam menjalankan ketakwaan sebagai predikat kemuliaan di sisi Allah. Hanya dapat diraih dengan cara menjadikan syariat sebagai landasan hidup dalam setiap amal dan perilakunya. Demikianlah urgennya metode keteladanan dan akhlak mulia di atas dalam membentuk kepribadian umat, dalam hal ini peserta didik. Saudara-saudari sekalian, yang ketiga metode situasional dan kondisional. Dalam hadis dijelaskan sebagai berikut bersumber dari Ibnu Mas'ud berkata, Nabi SAW selalu menyeling-nyelingi kami dalam beberapa dengan nasihat karena khawatir membosankan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Dalam hadis di atas dipaparkan bahwa ketika memberikan pelajaran kepada para sahabat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperhatikan waktu dan kondisi yang tepat dan disesuaikan dengan waktu dan kondisi mereka. Hal ini beliau lakukan agar mereka tidak merasakan jenuh atau bosan.
Nabi SAW juga selalu berusaha menjaga tujuan dan keseimbangan dalam proses pembelajaran. Mengenai masalah metode ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan." Al-Maidah ayat 35. Sehubungan dengan itu, Imam Bukhari dan Imam Muslim menerangkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan nasihat dan ilmu pengetahuan kepada para sahabat dan kaum muslimin selaku peserta didik, agar para peserta didiknya tidak jenuh, bahkan juga memilih hari-hari tertentu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkannya dengan sikap yang bersahaja dan bervariasi. Kemudian yang keempat, metode interaktif, diskusi dan tanya jawab, dan problem solving, pemecahan masalah. Metode yang keempat ini adalah metode pembelajaran yang sering biasa digunakan Rasulullah dalam aktivitas pembelajarannya, yakni metode tanya jawab dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik atau sahabat untuk menyelami dan mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kecerdasan mereka. Ini salah satu dari strategi pembelajaran Rasulullah SAW yang sangat penting. Contohnya pada hadis berikut bersumber dari sahabat Muaz bin Jabal. Sungguhnya Rasulullah SAW tatkala ingin mengutus saya ke negeri Yaman, beliau bertanya kepada saya, jika kamu dihadapkan dengan permasalahan, dengan apakah kamu akan memutuskan perkara itu? Ya, Muaz menjawab, akan saya selesaikan dengan Al-Quran. Nabi bertanya lagi, bagaimana jika kamu tidak menemuinya dalam Al-Quran? Muaz menjawab, akan saya selesaikan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi, bagaimana jika kamu tidak menemukan di dalam sunnah Rasulullah, ya, atau tidak juga dijumpai dalam Al-Quran? Saya menjawab, akan saya selesaikan dengan pikiran melalui ijtihad secara maksimal, bukan asal-asalan. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Kemudian yang berikutnya, metode perintah, pembiasaan, hukuman, dan ganjaran. Dalam hadisnya Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang bagaimana menerapkan metode pembelajaran dalam bentuk perintah, pembiasaan, hukuman atau ganjaran, sebagaimana hadis berikut bersumber dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak-anakmu melaksanakan sholat pada saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya saat mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Hadis di atas menggambarkan metode pembelajaran Rasulullah SAW dalam menerapkan metode perintah, metode pembiasaan, dan metode hukuman dan ganjarannya. Memang metode hukuman dan ganjaran dalam dunia pendidikan saat ini banyak menimbulkan pro dan kontra. Bahkan di kalangan pendidikan modern, metode hukuman dan ganjaran ini dianggap tabu. Namun dalam hadis di atas, Nabi SAW memberikan contoh pada umatnya dalam menerapkan metode tersebut. Dalam hadis di atas, Nabi SAW tidak membolehkan hukuman atau pukulan terhadap anak. Mereka hanya diperintahkan dan dibiasakan untuk mengerjakan sholat. Karena sholat itu merupakan ajaran agama Islam yang sangat penting. Metode hukuman dan pukulan hanya diperbolehkan terhadap anak-anak yang sudah berusia 10 tahun. Karena mereka sudah memasuki usia baligh. Itu pun harus didahului dengan metode perintah, ajakan, dan dorongan sebagai pembiasaan selama 3 tahun terlebih dahulu. Adapun penyeimbang dari metode hukuman adalah metode ganjaran, yang dalam realisasinya Nabi SAW sering memberikan pujian dan sugesti bagi orang yang melaksanakan kebaikan, melaksanakan kebenaran dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, agar semakin meningkatkan motivasi dan semangat dalam melaksanakan kebaikan dan perintah yang dimaksud, dan sekaligus semakin meningkatkan perhatian umat terhadap amal soleh. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, demikian perkuliahan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.